Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah HP mantan keluarga flagship dari Samsung yang saya dapat di harga 4 jutaan lebih sedikit. Dan speknya masih oke banget ya di tahun ini. Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy S21 FE, rilis itu tahun 2022. Saya dapat murah 4 jutaan kecil karena kondisi second ya, tapi katanya like new 99% dan X resmi sign, jadi bukan barang black market. Untuk sekarang itu di toko resmi Samsung H2 masih ngejual ya dengan harga 6,1 jutaan untuk varian 8/256 GB. Sedangkan punya saya ini varian lebih rendah 8/128 GB. Nah, di sini tuh bekas plastik packingnya masih ada ya, belum dibuang, ini kita buang aja dah. Untuk boxnya ini memang tipis ya, bisa ditebak sih di dalamnya ada yang ditiadakan. Oke, untuk bagian depan seperti ini ada huruf S, Samsung S21 FE 5G. Untuk bagian belakangnya ini naruhnya terbalik ya, tapi nggak masalah. Seperti biasa di sini Samsung nggak nulis spek secara mendetail di boxnya, simple aja. Terus di bagian sini ada keterangan ROM 128 GB, RAM 8 GB, warna OLED dan dibuat di Indonesia. Yuk, lanjut kita buka aja. Di dalamnya yang pertama ada stiker IMEI, terus ini dia si HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian ini ada SIM ejector, kitab-kitab dan kabel USB Type-C to Type-C. Kabelnya ini masih sangat bagus ya, kerasa masih baru, belum pernah kepake. Dan udah, itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, yang ditiadakan dalam boxnya ini kepala charger, makanya boxnya tipis. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Kita cek-cek dulu ya untuk fisiknya. Jadi di sini memang masih sangat mulus ya, bahkan plastik bagian framenya ini masih nempel, belum dilepas. Dan di sini juga nggak ada baret sama sekali, bener-bener like new. Bahasa desainnya ini sangat simple ya, dipegang itu kerasa compact. Terus untuk model kameranya khas Samsung, dari yang mahal sampai murah seperti ini. Nggak ada housing yang neko-neko. Cuma ada sedikit sentuhan menonjol yang mengelilingi ketiga kameranya. Nah, untuk bahan back covernya di sini masih berbahan plastik ya. Yang S21 reguler itu pun juga plastik sih. Yang berbahan kaca itu S21 Plus dan S21 Ultra. Tapi untuk framenya di sini berbahan dari metal. Nah, HP ini punya sertifikasi tahan air IP68, jadi aman ya di bawah saat berenang. Dan itu salah satu hal yang saya suka dari flagshipnya Samsung, sertifikasi tahan airnya itu nggak nanggung. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang berdampingan dengan tombol volume. Terus di sisi atas ditempati secondary microphone. Di sisi kiri polosan aja. Terus di sisi bawah ada slot SIM. Di sini punya tipe dual nano SIM ya, tanpa menyediakan slot micro SD. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB-C, dan grill speaker. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada logo Samsung, 3 kamera yang semuanya itu benar-benar berfungsi ya. Jadi nggak ada yang namanya lensa gimmick dan LED flash. Terus ke bagian depan, di sini ada kamera depan, sensor-sensor dan lubang untuk speaker kedua yang berfungsi juga sebagai earpiece. Nah, di sini layarnya juga masih sangat mulus ya, nggak ada baret sama sekali. Proteksinya juga udah mantep ya, kuat karena pakai Corning Gorilla Glass Victus. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Samsung Galaxy S21 FE. Ukurannya terbilang compact ya di zaman sekarang, yaitu 6,41 inch. Memegangnya itu kerasa enak aja pas di tangan saya yang mungil ini. Untuk bezel terbilang tipis ya, tapi bagian dagunya sedikit lebih tebal, tapi hitungannya tetap tipis sih. Panelnya khas flagship Samsung, Dynamic AMOLED 2X, resolusi Full HD+, screen refresh rate 120Hz dan support HDR10+. Cuma di sini pengaturan refresh rate gak ada adaptif ya, kunci 60Hz atau 120Hz. Otomatis kalau pilih 120Hz bakal lebih boros daya ketimbang 60Hz dan sebaliknya. Untuk kualitas layar no complaint ya, AMOLED-nya Samsung itu bagus banget. Kerasa beda lah dibanding AMOLED di merek lain. Dan di Samsung S21 FE ini tipe AMOLED-nya itu sama ya dengan di versi S21 reguler dan ke atas, yaitu Dynamic AMOLED 2X. Beda dengan generasi sebelumnya FE dari S20 itu Super AMOLED biasa yang kelasnya itu dipakai A series. Terus untuk multitouch di sini support 10 titik sentuhan dan responsivitasnya jempolan khas Samsung, buat main real drum itu enak banget, no delay.
Kemudian untuk sensor media sidik jari ada di dalam layar, akurasi dan kecepatannya udah mantap ya, termasuk cepat dan sangat akurat. Oke, lanjut ke bagian software. Jadi HP ini udah saya update ke posisi terbaru untuk saat ini, yaitu One UI 6.1, Android 14, Security Patch 1 Juli 2024. Nah, Samsung memberikan jaminan update selama 5 tahun termasuk 4 kali naik versi Android. Jadi pertama keluar itu Android 12, nantinya bakal dapat sampai versi 16. Sisi jaminan update software ini ya, yang saya akui jempol dari Samsung. Bahkan seri jauh di bawahnya itu masih diberi jaminan update. Posisi di One UI 6.1 ini saya udah gunakan dalam beberapa hari ya, dan saya menemukan beberapa hal yang bisa jadi bantahan, utamanya sisi performa. Karena sering ya saya temui di komentar yang katanya HP ini ginilah, gitulah. Nanti kita bahas di bagian performa untuk lebih jelasnya. Ngomongin soal experience UI, saya pribadi sangat nyaman ya dengan One UI dari Samsung. Kerasa khas UI brand Korea, bedalah dengan UI brand Cina. Dan menurut saya, One UI itu adalah salah satu UI terbaik di Android. Dan fitur khas flagship Samsung yang saya suka di sini support DisplayPort dan Samsung DeX karena udah pakai USB versi 3.2. Jadi bisa mirroring screen via kabel USB-C to HDMI ke monitor atau TV tanpa delay, menikmati konten di layar yang lebih luas. Dan fitur Samsung DeX-nya berguna banget ya buat yang punya mobilitas tinggi dalam hal pekerjaan atau tugas. Colok via kabel ke monitor, HP bisa digunakan sebagai touchpad dan papan ketik. Dan bisa juga digunakan layaknya dua perangkat, tinggal tambahin USB hub, tancepin beberapa perangkat seperti keyboard, mouse, flash disk, dan lain-lain. HP bisa digunakan seperti biasa, monitornya jalanin mode desktop Samsung DeX yang dikontrol menggunakan mouse dan lain-lain. Atau bisa mengubah laptop kalian jadi dua OS, Windows OS dan Android. Colokin HP via kabel USB dan jalanin aplikasi Samsung DeX di Windows OS. Jadi Samsung DeX-nya bisa dikontrol penuh menggunakan tombol-tombol di laptop. Dan HP bisa kita operasikan seperti biasanya. Terus untuk kualitas speakernya yang di sini dual speaker stereo udah mantep banget ya, khas kelas flagship, detailnya itu dapet banget. Untuk sensor yang pasti lengkap, gyro ada, bahkan sensor yang jarang ada di HP lain tapi di sini ada, yaitu sensor tekanan. Lanjut ke spesifikasi hardware. Jadi untuk seri S21 FE yang resmi hadir di Indonesia itu pakainya prosesor Samsung Exynos 2100 ya, bukan Snapdragon 888. Untuk RAM 8GB LPDDR5 dan storage punya saya ini yang 128GB. Versi lain ada 256GB. Kalau untuk tipe storage-nya udah UFS 3.1. Exynos 2100 ini punya konfigurasi octa-core yang terbagi dalam 3 klaster, 1x2,91 GHz Cortex X1, 3x2,81 GHz Cortex A78, dan 4x2,21 GHz Cortex A55. Fabrikasi 5 nanometer dan GPU Mali G78 MP14. Mungkin banyak yang skeptis ya dengan performa prosesor Exynos 2100 ini, dan jujur saya juga baru kali ini ngecobanya. Dan ternyata performanya mantep-mantep aja. Yang katanya panas, boros, saya malah merasa sebaliknya. Ini tuh lebih adem dan lebih hemat daya dibanding prosesor flagship pesaing di zamannya. Sebagai contoh Snapdragon 888 ataupun Dimensity 1200. Dan juga di sini sangat stabil dengan catatan sekarang di posisi One UI 6.1. Memang di posisi One UI 6.1 ini saya rasa performanya itu dibatasi atau di limit, gak digaspol. Tapi saya lebih suka seperti ini, yang penting lebih stabil. Gambaran performa Exynos 2100 ini kalau diukur menggunakan benchmark Antutu versi 9 dapat di angka 670 ribuan. Ya, skornya memang lebih kecil dari standarnya Exynos 2100 yang dapat di 730 ribu lebih. Kalau di Antutu versi 10 kayaknya nggak valid ya. Mungkin faktor lain karena RAM di sini 8GB. Skornya malah lebih kecil, cuma 597 ribuan. Umumnya skor Antutu versi 10 itu kan lebih tinggi daripada versi 9. Pas tes itu suhunya cuma mentok 38 derajat Celcius bagian depan. Ingat, ini nggak pakai cooler dan ruangan tanpa AC. Sedangkan bagian belakang mentok di 40 derajat Celcius aja. Yang mengherankan di sini lulus uji stres di Antutu Benchmark selama 45 menit, nggak mengalami overheat. Ini tuh susah dilakukan prosesor flagship lain. Kalaupun lolos biasanya itu panas banget, sedangkan di sini enggak, sebatas hangat aja.
Suhu baterai mentok di 42 derajat Celcius, suhu di bagian layar mentok di 39 derajat Celcius. Sedangkan bagian belakang cuma 40 derajat Celcius. Dan pengurangan baterai selama 45 menit cuma berkurang 15%. Kemudian tes di aplikasi 3D Mark di mode wildlife stress test dapat kestabilan yang mantep banget di 98,8%. Ingat ya, sekali lagi di sini nggak pakai cooler. Cuma memang base loop skornya lebih rendah dari maksimalnya Exynos 2100 yang dapat 5500 lebih. Di sini dapatnya 3600-an ya. Karena memang di sini di limit. Terus untuk suhu saat loop ke 19 dari 20 juga bukan yang panas. Depan bagian layar cuma mentok 40 derajat Celcius, sedangkan bagian belakang di 41 derajat Celcius. Kemudian untuk CPU throttling test selama 30 menit dapat kestabilan yang juga mantep banget, 95% hijau semua, nggak pernah kuning. Suhu pas tes di menit 22 juga nggak panas, bagian layar cuma 39 derajat Celcius, sedangkan bagian belakang sama juga mentok di 39 derajat Celcius. Terus gimana kalau buat ngegame? Di sini cuma 2 game aja ya yang saya coba, ya setidaknya bisa jadi gambaran lah. Seperti biasa, Samsung yang pakai One UI standar supaya performa gamenya maksimal harus download game plugins dan nyalain game booster plus. Di game Mobile Legends kebuka settingan maksimalnya yaitu Ultra atau 120 fps. Di settingan rata kanan Ultra 120 fps dapat rata-rata 116 fps dan itu stabil. Nggak drop-dropan yang parah. Kalian bisa cek grafik FPS-nya. Drop-dropnya itu masih di atas 100 fps dan itu jarang terjadi. Kalau ada turunan tajam itu karena hero-nya baru mati. Terus untuk suhu gimana? Bagian layar cuma di 38 derajat Celcius dan bagian belakang cuma 39 derajat Celcius. Ingat loh ya, ini settingan Ultra 120 fps. Terus untuk pengurangan baterai selama 30 menit menggunakan jaringan WiFi berkurang 10%. Termasuk awet untuk ukuran baterai cuma 4500 mAh. Ingat ya, Ultra 120 fps itu lebih boros baterai. Coba pakai jaringan data seluler main selama 41 menit cuma berkurang 12%. Loh, kok lebih irit? Karena saya coba atur grafis tinggi 60 fps aja. Kalian teliti aja ya beberapa screenshot ini biar tak ada dusta antara kita. Terus kalau untuk Genshin Impact, kalau dilihat dari skor Antutu memang paling cocok atur di grafik sedang aja, tapi FPS dinaikin 60 fps. Hasilnya main selama 30 menit lebih dapat rata-rata 47 fps. Performa selama itu stabil ya. Dalam arti makin lama nggak makin menurun yang makin drop. Tapi kalau soal kestabilan FPS memang nggak stabil ya. Kalian bisa cek grafik FPS-nya. Sering dapat di angka 35 sampai 45 fps. Tapi terkadang bisa juga nyentuh di atas 50 fps. Kalau ada turunan tajam itu pas teleport. Overall sih masih cukup oke, tapi bukan kategori yang enak banget. Untuk suhu di sini nggak panas, hangat-hangat wajar. Bagian layar mentok di 40 derajat Celcius aja. Sedangkan bagian belakang mentok di 41 derajat Celcius. Untuk pengurangan baterai entah mengapa di Genshin Impact ini kerasa boros ya. Setengah jam berkurang 17% menggunakan jaringan WiFi. Ini beda banget lah dibanding aplikasi Benchmark dan game Mobile Legends tadi. Seperti ada masalah atau kurang cocok. Dari beberapa tes tadi entah game ataupun Benchmark terlihat memang performanya di sini dibatasi, nggak digaspol. Tapi yaitu keuntungannya lebih stabil entah dari suhu, konsumsi baterai dan performa. Overall masih termasuk kenceng buat harian standar sampai berat masih mumpuni. Buat game aja suhunya mentok segitu-gitu aja, apalagi buat penggunaan yang lebih ringan pasti suhunya lebih adem. Lanjut ke bagian kamera, Samsung S21 FE ini punya 3 kamera belakang yang semuanya itu berfungsi ya, jadi gak ada lensa gimmick. Lensa utama 12 MP dual pixel OIS, 8 MP lensa telefoto 3 kali optical zoom yang juga dilengkapi OIS, dan 12 MP lensa ultra wide. Sedangkan untuk kamera depan punya resolusi 32 MP. Overall setelah saya ambil beberapa sampel foto di semua lensanya, hasilnya masih terbilang bagus ya di zaman sekarang. Apalagi untuk video ini tuh mantep banget. Depan belakang bisa rekam di 4K 60 fps. Dan fitur video khas flagship yaitu bisa pindah-pindah antar semua lensanya saat rekam video. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang. Ini lensa utama dan ini resolusi mentoknya yaitu 4K 60 fps. Mantapnya di sini stabilisasi itu tetap bisa jalan ya. Perpaduan antara OIS dan AIS di sini menghasilkan stabilisasi yang sangat bagus dan detail yang cakep. Dan di resolusi ini kita bisa pindah lensa ya. Cuma bisa kamera depan aja sih.
Ini tanpa harus kita hentikan videonya, langsung bisa pindah seperti ini. Ini kamera depan. Mantap ya, kamera depan ini juga bisa rekam di resolusi 4K 60 fps. Mantap. Cuma kalau di kamera depan itu stabilisasi nggak jalan ya, karena itu hanya jalan di resolusi Full HD aja, entah itu di 30 fps ataupun 60 fps untuk kamera depan. Kita pindah lagi ke kamera belakang. Dan di resolusi 4K 60 fps ini kita nggak bisa pindah lensa lain di kamera belakang ya, yaitu di ultrawide dan juga tele 3 kali optical zoom. Itu cuma bisa di resolusi, maksudnya di fps 30, entah itu di Full HD ataupun 4K 30 fps. Nah, di resolusi ini kita itu baru bisa pindah antar lensa di 3 kamera belakangnya, ultrawide ataupun tele 3 kali optical zoom. Ini posisi lensa utama, kita pindah ke ultrawide seperti ini ya. Dan ini stabilisasi tetap bisa jalan di 3 kamera belakangnya. Kita langsung pindah ke 3 kali optical zoom ya. Nah, ini 3 kali optical zoom. Stabil buat jalan. Pindah lagi lensa utama. Ini lensa utama, ultrawide, dan langsung bisa pindah ke kamera depan. Cuma seperti yang saya bilang tadi, ini kamera depan nggak jalan untuk stabilisasi karena ini resolusi 4K 30 fps. Nah, di resolusi ini baru jalan untuk stabilisasi dari kamera depannya, yaitu di Full HD 60 fps. Dan di sini detailnya itu cakep banget ya, mantep banget, dan juga stabil banget. Semisal kita buat jalan seperti ini, kita coba pindah ke kamera belakang. Tapi yang seperti saya bilang tadi ya, kalau di 60 fps sama juga di 4K itu nggak bisa pindah ke lensa ultrawide dan juga tele, karena tele dan ultrawide itu hanya di 30 fps aja. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Terakhir, bagian baterai punya kapasitas yang standar ya untuk keluarga flagship, yaitu 4500 mAh. Karena nggak melulu harus punya baterai gede, lihat dulu dimensi fisiknya dan pengaruh juga ke ketebalan bodinya. Tapi seperti biasa, seri FE malah punya baterai lebih gede dibanding seri regulernya. S21 sampai S24 itu mentok 4000 mAh. Tapi wajar juga menyesuaikan dimensinya. Versi reguler itu ukuran layarnya lebih kecil. Untuk screen on time penggunaan orang itu bisa beda-beda ya, tergantung pola penggunaan. Sebagai gambaran, buat main game Mobile Legends setengah jam settingan ultra 120 fps berkurang 10%. Stress test di Antutu 45 menit berkurang 15%. Yang pasti buat penggunaan harian standar itu lebih awet lagi. Di tes di aplikasi PC Mag dapat baterai life 8 jam lebih kalau di set layar 120 Hz. Sedangkan kalau di set 60 Hz itu jauh lebih awet. Dapat baterai life hampir 14 jam. Yang artinya tergolong awet untuk ukuran baterai 4500 mAh dilihat dari performa yang dihasilkan. Dan pengalaman saya sama-sama baterai 4500 mAh di HP ini lebih awet ya dibanding di seri sebelumnya S20 FE yang pakai Snapdragon 865. Terus untuk lama pengisian daya, sayangnya di sini saya nggak ada charger original Samsung 25 watt ya, dan pakainya charger Advanced Go yang juga support super fast chargingnya Samsung 25 watt. Dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 1 jam 12 menit. Kalau pakai charger ori Samsung harusnya sih lebih cepet lagi. Dulu itu coba di S20 FE yang kapasitas baterai dan fast chargingnya sama, butuh waktu 1 jam 7 menit.
menggunakan charger original Samsung. Untuk ukuran baterai 4500 mAh, fast charging cuma 25 watt, termasuk kenceng ya dibanding teknologi fast charging brand lain, bahkan di atasnya. Contoh 33 watt keluarga Transsion Holdings Infinix Note 12 yang baterainya 5000 mAh, fast charging 33 watt, butuh waktu 1,5 jam lebih. Itel RS4 5000 mAh 45 watt fast charging, butuh waktu 1 jam 15 menit. Kemudian HP ini juga punya fitur charging khas keluarga flagship Samsung, yaitu wireless charging, dayanya itu 15 watt. Oke, itu aja ya untuk video kali ini, review Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2024. Dan di sini terbantahkan yang katanya HP ini panas, boros, nggak stabil, tapi malah sebaliknya, posisi di One UI versi 6.1. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.